Sebetulnya mereka bukan karena salah masuk jurusan, tapi mereka tidak paham bagaimana antara peluang dengan menganalisis potensi diri. Maka di sini diperlukan adanya analisis potensi diri. Dari mana? Lihat minat dan bakatnya. Halo semuanya, welcome back to Grow Talk. Hari ini, di podcast kali ini, kita bersama Psikologi Pendidikan. Saya Triyono Widinugroho. Saya Almira. Hari ini akan membahas podcast yang bertemakan Navigating the Future. Nah, podcast kali ini akan sangat berperan penting bagi kalian yang sedang ada di kelas 12 sekolah menengah atas. Karena pada podcast hari ini, temanya akan membahas tentang orientasi pendidikan tinggi dan juga bagaimana kita menjalani proses-proses orientasi tersebut. Buat adik-adik kelas 12, Bapak Ibu Guru BK, serta para orang tua, di episode kali ini akan sangat menarik dan khusus buat kalian. Kita akan ngobrol bareng bersama narasumber yang luar biasa, seorang dosen program studi psikolog pendidikan dan juga punya pengalaman sebagai konselor, Bapak Dr. Idat Mukadas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Nah oke Pak, langsung saja ya kita ke intinya. Jadi di hari ini tuh, podcast hari ini kita ingin berdiskusi terutama tentang orientasi pendidikan tinggi. Nah di sini saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan. Yang pertanyaan pertama ini ada, berdasarkan hasil penelitian kami dan kawan-kawan ya, ternyata banyak siswa kelas 12 yang sekarang sedang galau nih Pak, memikirkan orientasi masa depannya itu akan seperti apa. Nah, bisa dijelaskan nggak sih Pak, secara psikologis apa sih yang sedang terjadi sebenarnya pada fase tersebut? Kalau kita melihat ya, anak-anak kelas 12 ini masa di mana disebut dengan fase remaja. Usia remaja ya. Nah, usia remaja ini usia memang mereka sedang mencari jati diri. Nah, ketika mencari jati diri itu ada beberapa banyak bagian yang mempengaruhinya. Pertama bisa jadi karena faktor orang tua di lingkungan keluarga yang membentuknya. Yang kedua karena faktor lingkungan, terutama teman sebaya. Itu juga akan mempengaruhi bagaimana anak-anak ini mereka akan memilih program studi apa yang akan dipilih oleh orang tersebut, oleh mereka ya. Dan sehingga kalau kata orang-orang sekarang itu disebut dengan FOMO. Ya. Fear of missing Atau yang out. viralnya apa tuh saat ini Lagi ya? rame apa nih? Lagi rame apa tuh? Itu juga tidak akan menutup kemungkinan mereka memilih program studi itu. Jadi memang kenapa mereka banyak yang bingung? Karena memang mereka dalam posisi sedang mencari jati diri. Karena remaja itu sedang mencari jati diri. Atau bisa jadi karena kalau kita melihat ya, ada teori Erik Erikson yang mengatakan bahwasanya fase remaja itu fase di mana untuk mencari identity versus role confusion. Nah, fase ini mereka membentuk jati diri dengan mencoba hal-hal yang baru, mencari hal yang baru, dengan beberapa pengalaman, atau mereka sedang mencari idola. Makanya anak-anak remaja ini suka banyak idola-idola. Dulu ke barat ya, ada Rambo, American superpower atau seperti apalah gitu ya. Ada Superman dulu itu. Kalau sekarang bergeser K-pop, apalagi coba? Indie. Iya, musik indie kan. Atau sekarang. orang-orang Korea yang Iya. jadi Anime itu. anime itu sebelum yang sekarang. Justru yang Iya. sekarang itu Drakor gitu. K-pop drakor karena yang lagi digandrungi oleh anak-anak remaja sekarang itu adalah K-pop atau drakornya itu. Nah, artis-artis yang muncul di K-pop atau di drakor itu mereka yang menjadi role modelnya gitu. Nah, inilah yang nanti akan mempengaruhi bagaimana mereka mempunyai jati diri. Termasuk salah satu pilihan mereka nanti akan melanjutkan studi kemana gitu. Oke. Nah, itu kan dari POV si anaknya nih. Lalu bagaimana kalau misalnya nih guru BK dan orang tua, gimana caranya untuk menangani psikolog anak di fase ini? Yang pertama begini, karena mereka dalam fase mencari jati diri ya, mencari jati diri. Bagi orang tua, masuki mereka bukan sebagai seorang anak lagi. Mereka itu sebagai orang remaja yang memerlukan teman, sahabat, bahkan orang yang dekat. Ya kalau bahasa mereka saat ini adalah bestinya. Yeah. Nah, besti-besti inilah yang mereka diperlukan. Sehingga
kalau orang tua bisa menurunkan egonya bukan sebagai orang tua tapi sebagai teman, karena mereka ini butuh teman itu, turunkan sebagai seorang teman, maka misalkan ya caranya bagaimana? Ya atau dalam seminggu ajaklah, kalau anak sekarang kan mainannya kafe ya, bawa Iya. juga mereka ke kafe, ajak, yuk kak kita nongkrong di kafe anu, ya kan orang tuanya sibuk, kan bisa di hari Sabtu, Minggu, atau misalkan malam Minggu. Jadi hal-hal yang kemungkinan itu nanti dia lakukan oleh seusia mereka atau sama pacarnya ya, daripada sama pacarnya mendingan penuhin dulu cintanya sama bapaknya. Ajak anak perempuannya untuk ke kafe sama bapaknya, atau anak laki-lakinya sama ibunya ke kafe, sehingga mereka itu nanti akan sefrekuensi. Nah, kalau sudah sefrekuensi nanti mereka akan curhatnya ceritanya ya ke orang tuanya, dan disitulah nanti akan terbentuk identitas-identitas yang tidak akan menyimpang jauh dari yang diharapkan oleh orang tua. Jadi dibuat nyaman dulu sebagai teman. Ya, betul. Jadi kita kalau jadi teman kan Enak kita ngobrolnya mantau, gitu. ya kita mantau, tapi betul. anak tidak merasa terpantau. Betul. Iya, Betul. dibuat nyaman dulu Kang Tri ternyata Sehingga ya. mungkin bisa mengurangi hal-hal negatif juga pada tahapan tersebut ketika Betul. pacaran kan. Lebih Betul. baik sama keluarga. Tadi juga udah disinggung oleh Bapak. Oke. Nah Pak, kan jika sebelumnya itu anak-anak kebingungan, udah menyinggung tentang kebingungan. Nah gimana sih kalau anak-anak yang sudah terlanjur kebingungan, terus mereka itu malah mengikuti teman-temannya gitu. Misalnya orientasi pendidikannya tuh temennya tuh ada yang ke dokter, mereka tuh ingin masuk Unpad dokter juga. Terus ada yang ke arsitek, dia juga jadi pengen arsitek, padahal belum tentu dia juga pengen ke arsitek. Dan ada juga nih temuan kami yang menemukan bahwa ternyata masih banyak anak-anak yang mengikuti keinginan orang tua. Contohnya orang tuanya ingin menjadi dokter. Nah, anak itu dipaksakan untuk menjadi dokter. Bagaimana sih Pak tanggapannya? Terus apa sih yang sebenarnya harus mereka lakukan pada tahap pencarian diri mereka? Nah, kalau kita melihat ke teori super, bukan teori supernya Erikson. Nah, kalau kita melihat ke teori Erikson, itu bahwasanya anak-anak remaja ini kan masuk dalam fase pencarian identitas diri. Ada beberapa tokoh yang lain yang mengatakan remaja itu fase di mana Storm and Drang, masa badai dan petir ya. Wah itu banyak, karena memang badai itu mereka akan mencoba-coba segala apa yang dia lihat ya dia coba, termasuk hal yang positif maupun hal yang negatif. Mereka akan mencari itu semua, dan informasi itu yang mereka butuhkan. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Betul ya? Betul. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua? Orang tua itu ya harus mendampingi mereka. Kelak, sebentar. Pertanyaan tadi. Kan banyak orang anak-anak yang bingung nih orientasi masa depannya. Nah mereka tuh malah mengikuti teman-temannya, misalnya temannya tuh pengen jadi guru, dia tuh jadi pengen guru juga. Terus orang tuanya yang pengen anaknya jadi dokter, ya udah jadi dokter aja karena dia tuh bingung gitu Pak. Nah, dari pencarian jati diri itu, bahwasanya mereka kan mencari jati diri ya, coba-coba. Betul. Dan coba-coba ini mereka akan melihat siapa yang menjadi yang ramainya, FOMO-nya kemana nih. Makanya akan banyak juga yang mereka memilih pilihan yang dimana mereka ikut ramainya kemana. Lalu tersesat jurusan gitu. Kalau kata lagu slang mah ya, ku salah masuk jurusan. Kayak kita Masuk gitu. Ya begini, sebetulnya mereka bukan karena salah masuk jurusan, tapi mereka tidak paham bagaimana antara peluang dengan menganalisis potensi diri. Maka di sini diperlukan adanya analisis potensi diri. Dari mana? Lihat minat dan bakatnya. Siapa yang bisa melihat itu? Kan kita tidak mungkin ya melihat sendiri langsung bisa terbuka semuanya kita tahu. Kita perlu bantuan orang lain. Lakukan tes psikotes. Tes untuk mengukur minat dan bakat. Nah, ketika minat dan bakat itu sudah kita ketahui, maka kita bisa menyesuaikan antara ini minat bakat kita dengan ini yang menjadi FOMO-nya. Kita bisa masuk ke situ nggak? Kalau bisa ya ikuti. Apa yang terjadi kalau kita tidak menyesuaikan antara minat bakat dengan potensi yang sekarang sedang lagi rame sekarang ini? Satu, bisa jadi kita memang tidak enjoy dalam mengikuti proses perkuliahan. Bisa jadi kita memang tidak menyelami ya. Karena apa?
itu bukan passion kita yang sebenarnya. Kita hanya ikut-ikutan saja, ikut ramenya aja. Dan itu biasanya tidak akan bertahan lama. Tapi kok ada tuh yang bisa sampai lulus S1 ya. Bisa jadi dia bisa lulus karena memang dipaksakan untuk lulus. Tapi lihat setelah lulus dia bisa bekerja di bidang tersebut atau tidak. Nah, kalau masih bisa, berapa lama bertahannya? Tapi biasanya orang-orang yang memang karena ikut-ikutan, biasanya itu tidak akan berlangsung lama. Gitu. Banyak orang-orang yang kuliah di program studi A, tapi dia bekerjanya tidak di bidang itu. Banyak juga yang seperti itu. Itu karena memang dia ikut-ikutan FOMO. Tapi kalau dia menyesuaikan antara minat bakat dengan potensi atau nih berapa tahun ke depan profesi apa yang masih dibutuhkan yang bakal rame. Kalau dia bisa melihat ke sana itu dia akan masuk ke dalam pekerjaan tersebut dan dia akan dibutuhkan di bidang tersebut. Tapi kalau tidak mencapai ke membaca potensi tersebut ya kedua potensi dan peluang tersebut itu akan jadi orang yang biasa saja. Oke. Maaf Pak, itu kan kalau misalnya nih untuk orang tua yang punya anak yang sedang mengalami fase itu, lalu bagaimana itu? Harus bagaimana orang tuanya? Satu ya, kalau misalkan orang tuanya bisa menurunkan egonya, orang tua memahami. Tentu dengan diawali dengan tes aja, lakukan tes minat dan bakat. Di sekolah bisa, atau beberapa ke psikolog bisa. Atau kalau mau ke UPI, ke kami ya, ke program studi psikologi pendidikan itu bisa dilakukan kita mengukurkan itu. Nah, yang berikutnya bisa saja orang tua kalau misalkan agak susah juga untuk mengetahui itu ya untuk yang pastinya ya datang aja ke konselor. Datang langsung ke ahlinya. Ya datang, lakukan konsultasi dengan mereka. Di kita itu ada beberapa konselor-konselor yang mereka bisa membaca ya, bisa menganalisis potensi anak-anaknya ada di mana dan peluang untuk masuk perguruan tinggi program studinya apa saja. Itu mereka bisa melakukan itu. Dan biasanya orang-orang yang mampu menyesuaikan antara minat bakat, potensi atau passionnya ini ya dengan pilihan karirnya, mereka yang akan bisa mengikuti atau memasuki dunia kerja dengan baik. Oke. Kalau misal itu kan sudah kita bahas di awal ini tentang bagaimana penanganan si anaknya, menanganinya bagaimana, lalu orang tua bagaimana menyikapinya. Selanjutnya bagaimana nih guru BK, peran guru BK-nya di sekolah untuk memproses fase ini. Guru BK juga sama. Guru BK karena kan di sekolah-sekolah itu sudah mulai banyak ya ada tes psikotes itu. Guru BK lihatlah dari hasil psikotes itu. Satu itu. Yang kedua, guru BK juga bisa lihat dari kebiasaan mereka belajar. Nilai prestasi rapotnya seperti apa dan nanti matchkan antara hasil psikotes dengan prestasi belajarnya. Kemudian guru BK juga perlu mengamati keseharian anak-anak. Nah disinilah perlu adanya parenting. Parenting itu kan kerjasama antara sekolah dengan orang tua. Lakukan matchnya antara orang tua dengan sekolah. Ini hasil di pengamatan di sekolah seperti ini orang tua keinginannya begini. Dan tanyakan kebiasaan anak di rumah seperti apa. Nah sehingga nanti akan match ke pilihan program studinya kemana. Nah ini secara sederhana dulu ya melihat pemetaannya ke arah mana. Sehingga nanti kalau itu bisa dilakukan maka tidak akan ada lagi anak-anak yang salah jurusan. Oke. Idealnya siswa anak-anak di kelas 12 ini untuk konsultasi atau untuk mulai memikirkan ini tuh di kelas berapa sih? Sebetulnya kalau kita mengacu kepada teori perkembangan karir ya, itu ada tokohnya adalah Donald Super. Super mengatakan dalam teori karir rainbow-nya bahwasanya untuk pemilihan karir itu tidak hanya ditentukan ketika di kelas 12. Begitu saja gitu ya. Kelas 12, saya mau kuliah di mana ya? Iya, kan kok agak telat ya. Telat. Saya mau kuliah, saya mau jadi jiwanya jiwa sebagai seorang entrepreneurship. Tapi kuliahnya di bidang di bidang kimia misalkan. Ya jangan masukkan ke situ karena dia sebagai seorang entrepreneurship dia akan lebih optimal ketika memasukkan anaknya masuk ke program studi bisnis. Gitu. Anaknya senang ngomong, berbicara tentang hal-hal yang ngomong saja tanpa melakukan edukasi. Ya jangan masukkan anak ini ke bidang teknik, masukkan ke bidang ilmu politik. Mereka nanti akan bisa bicara di situ. Tapi kalau anaknya senang membantu, senang juga bicara di depan orang banyak,
kemudian senang juga mengajarkan ke orang lain, masukkan mereka ke program studi pendidikan. Di mana itu? Sesuai. Di mana? Di psikologi. Di psikologi UPI. Nah, jadi kita akan dipelajari kajian-kajian itu ya. Oh iya Pak, nah kan kalau misalnya udah dadakan gitu kayak tahu bulat nih Pak dari kelas 12, kita harus gimana nih Pak? Nah, balik lagi ke teori Donald Super ini ya, bahwasanya untuk menyiapkan karir anak itu harus dari sejak SD. Jadi mau jadi apa profesinya nanti anak ini harus diajarkan, disiapkan dari sejak SD. Misalkan anak ini mau jadi seorang ahli kimia, atau jadi seorang dokter, atau menjadi seorang guru, atau menjadi seorang prajurit TNI, menjadi seorang polisi, itu sejak SD dipilihnya. Jadi SD itu bukan hanya belajar tentang hitungan saja atau membaca, menulis, bukan, tapi sampai kepada titik di mana anak memilih pilihan karirnya, menjadi apa profesinya. Nah, nanti setelah SD ke SMP itu pemilihan, kalau saya mau jadi profesi itu, saya harus kemana kuliahnya? Di perguruan tinggi mana? Perguruan tinggi itu akreditasi prodinya bagaimana? Nah, nanti masuk sampai di list program studi dan dipilih universitasnya. Nanti berikutnya adalah SMA itu memilih atau mempersiapkan diri untuk memasuki program studi itu. Misalkan kalau masuk ke UPI, apa sih yang perlu dipersiapkan? Selain lulus tes kompetensi akademik ya, mungkin tes-tes yang lain, bahasa Inggrisnya, bisa jadi kemampuan untuk berbicara di depan umumnya, sehingga nanti ketika anak ini kelas 12 mereka sudah siap. Kalau dipersiapkan dari sejak kelas 10 ya, kelas 10 persiapkan public speakingnya, kemampuan untuk berbagi atau mengajarnya, maka ketika nanti mereka masuk perguruan tinggi mereka sudah siap. Jadi memang untuk memilih program studi atau memilih cita-cita atau memilih profesi itu bukan hanya ketika kelas 12, itu sudah terlambat banget. Jadi kalau mau ya, memang harusnya menurut dari Super itu adalah dari sejak SD. Nanti SMP pilih di universitas mana, dipersiapkan. Bila perlu ketika SMP itu kunjungi universitas tersebut. Orang tua tuh ajak anaknya, yuk kita kunjungan ke sana. Nah, nanti sudah banyak pengetahuan, baru mereka persiapkan ketika SMA, ikut les, ikut bimbel dan seterusnya. Di situ untuk bisa memenuhi kualifikasi lolos untuk masuk perguruan tinggi tersebut. Contoh begini, kenapa tadi ya di pembicaraan kita sebelumnya ya, ada anak yang salah jurusan karena memang berpikirnya itu hanya di kelas 12 saja, tidak melihat potensi sebelumnya, dan kita tidak mempersiapkan dari sejak usia dini lah gitu ibaratnya itu. Nah, satu insight juga ya, artinya buat calon orang tua di rumah, artinya kita ini sebagai calon orang tua harus menyiapkan anak kita ini dari SD, bahkan dari SD, nggak boleh nih kita ngedadak dari kelas 12. Nanti jatuhnya anak-anak kita ini akan pusing untuk memilih jurusan yang mereka tuju. Jadi dari SD ini kita sudah siapkan mereka itu ingin kemana, sehingga nanti di SMP udah mulai memilih universitas yang akan dituju, dan hingga di SMA mereka itu tinggal akan fokus terhadap akademiknya untuk kualifikasi masuk universitas yang mereka sudah pilih. Betul Kang Tri. Jadi kita harus prepare ternyata ya, ini ilmu baru untuk para orang tua di sana yang gak bisa nih SMA baru mulai memikirkan anaknya mau kemana. Ternyata harus dimulai dari SD. Betul. Ini ilmu baru untuk saya mama-mama muda. Ya oke, nanti saya mulai dari SD itu ternyata ya. Oke. Nah sekarang aku agak menyinggung sedikit ke sensitif mungkin ya, ke arah perasaan nih. Kadang itu tekanan dari orang tua itu menjadi tekanan yang sangat berat ya. Untuk anak-anak di fase ini, di fase pencarian studi ini ya. Tekanan orang tua yang mungkin ekspektasi orang tuanya harus di sini, sementara anak entah itu passionnya atau kemampuannya beda. Bahkan ada, kalau istilah sekarang itu apa ya, cita-cita diwariskan, itu cita-citanya diturunkan. Cita-cita orang tuanya yang misal ingin jadi dokter tidak tercapai, dipaksakan ke anaknya. Atau bahkan ada tekanan dari teman karena temannya, yaitu FOMO, temannya ke seni, berbondong-bondong masuk seni, sementara dia misalnya jagonya di eksak, karena temannya masuk seni ikut, dan nanti jadi salah jurusan. Maksudnya ya mending ya kalau di tengah-tengah menemukan gitu.
Lalu yang paling fatal, menurut aku fatal itu ya, di tekanan dari diri sendiri. Dia terlalu keras, bahkan mungkin orang tuanya tidak mengharuskan kemana, enjoy aja, mendukung. Teman-temannya juga is okay, pengaruhnya juga ya aman-aman aja gitu, nyari dia harus maunya apa gitu. Nah, nih tekanan dari dirinya sendiri itu loh yang berat sekali, maksudnya itu terlalu menekan. Itu bagaimana cara menanganinya ya? Ya, baik, saya pahami ya. Jadi bisa jadi pilihan karir anak itu pertama bisa jadi tekanan dari orang tua. Tadi yang sebut dengan karir warisan atau profesi warisan. Profesi warisan ini bukan karena bapaknya dokter anaknya jadi dokter juga, bukan. Tapi bisa jadi salah satunya ya, bisa jadi contohnya adalah bapaknya atau ibunya tidak pernah jadi dokter tapi dia punya cita-cita itu tidak kesampaian. Maka karena ketidakkesampaian maka dia titipkan ke anaknya. Nah, biasanya ini yang menjadi tekanan yang luar biasa. Itu dipusnya itu betul-betul dipus. Nah, yang jadi permasalahannya itu adalah ketika anaknya tidak sesuai dengan kemampuan. Betul. Jadi kalau mau jadi seorang dokter ya berarti dia apresiasinya harus bagus juga. Betul. Kalau menjadi seorang guru bukan orang yang biasa-biasa saja. Dia harus pintar juga, karena orang yang pintar kan nanti bisa mentransfer ilmunya untuk orang lain. Tapi kalau orangnya tidak pintar, untuk diri sendiri aja kan belum paham gitu kan. Nah, bisa jadi orang tua yang punya titipan tersebut itu mereka yang tidak sampai. Nah, harusnya dilihat dulu potensi anaknya. Jadi kembali lagi ke potensi anak. Kalau misalkan sekiranya orang tua seperti ini dan anaknya tidak mau di situ, kuncinya adalah di komunikasi. Obrolkan dengan orang tua, ya itu kan bukan dunia saya. Kalau kenapa mama atau bapak pengennya ke program studi itu, ya kalau itu titipan kenapa dulu nggak dicapai oleh orang tuanya gitu. Nah, jadi yang sekarang itu adalah orang tua juga harus melihat anak inginnya kemana, sesuaikanlah dengan potensi minat bakatnya, termasuk juga dengan potensi atau dengan kemampuan orang tua. Misalkan ingin anaknya masuk ke kedokteran tapi orang tua tidak punya biaya, sehingga ketika SD-nya anaknya tidak pernah dileskan, tidak pernah ikut tambahan pelajaran, SMP-nya biasa saja, SMA-nya bahkan gak mungkin mereka bisa belajar ekstra, beli aja buku aja nggak pernah dikasih, gitu kan? Mengenal dengan anatomi tubuh aja mereka tidak pernah difasilitasi oleh orang tua, maka ini yang menjadi menjadi satu permasalahan. Nah, ada berikutnya lagi, bagaimana ketika anak yang memaksakan diri untuk masuk ke program studi itu, sedangkan orang tua tidak mau anaknya ke sana. Anak ini juga bisa jadi kan karena dia terlalu ikut-ikutan dengan ramainya teman-teman. Lagi FOMO-nya kemana? Viralnya sekarang lagi jadi orang YouTubers ya gitu ya. Kalau beda jurusan jadi gak bestie. Nah, gitu. Beda jurusan bukan teman saya gitu. Enggak juga. Inilah jadi anak ini juga perlu bisa kemampuan untuk melihat. Coba duduk bersama, diskusikan dengan orang tua, mana yang terbaik. Karena satu hal yang perlu kita pahami ya, sebagai orang tua kita tidak bisa menjamin kita hidup selama anak hidup. Sampai mana kita bisa menemani anak-anak kita. Kalau misalkan kita bisa mengatur, Allah saja tidak mengatur. Betul. Tapi Allah memberikan rambu-rambu ya. Iya. Kalau mau masuk surga inilah rambu-rambunya gitu ya. Yang bisa mengatur makan Allah, bukan orang tua. Kita itu dititipkan. Anak-anak itu bukan punya kita. Itu hanya titipan. Jadi suatu saat nanti ya anak akan dipanggil dan kita tidak ada jaminan kita akan hidup selama anak hidup. Dan anak juga tidak mungkin ada selama orang tua ada. Artinya apa yang harus dilakukan orang tua adalah bagaimana membawa mereka untuk hidup mandiri. Dengan pilihan karirnya, cukup yakinkan kalau pilihan karirnya itu adalah pilihan yang terbaik dan dia bisa hidup dengan profesi tersebut, dengan pilihan karir tersebut. Kalau yakin ya udah selesai, lepaskan. Oke. Kalau tadi agak berarti mengajukan anak untuk misalnya hidup mandiri dengan pilihannya ya. Nih kalau semisal nih kan ini para audiens kan kawan-kawan kita yang di daring ini misalkan ada yang sudah terlanjur mengikuti karena kita nggak bisa bilang aja kan dosa ya. Apa bilang gak mau ini bukan pilihan. Tapi balik lagi itu harus ada kesadaran orang tua juga. Iya. Misalnya ini udah terlanjur nih. Bagaimana
apakah si anak ini harus melanjutkan dengan misalnya ini bukan passion saya dan nanti kerja bagaimana kan, kalau sudah kuliah itu hitungannya nanti bagaimana nih kalau terjun ke dunia kerja sementara itu bukan passion dia. Kalau udah terlanjur nih. Ya kalau misal kalau saya dengan Kandri ya bisa jadi gini. Kalau misalkan kita terlanjur masuk ke program studi pendidikan ya Kandri ya. Tapi orang tua punya sekolahnya banyak. Ya, penghasilan dari sekolahnya bisa miliaran ya dalam sebulan. Oke. Ya, ikuti aja terus. Potensi artinya ya. Kan, potensi artinya orang tua kan sudah mempersiapkan. Tapi kalau yang terjadi itu adalah ketika anak disuruh masuk ke program studi tertentu tapi tidak disiapkan segala sesuatunya, ya akan percuma juga. Nah, apa yang terjadi kalau dengan hal yang seperti ini? Yang pertama, kita sebagai seorang anak itu kadangkala ya program studi yang kita pilih itu bukan program studi yang kita inginkan. Bukan. Iya. Tapi bisa jadi itu program studi yang terbaik buat kita. Karena Allah itu kan tidak pernah memberikan apa yang kita inginkan, tapi memberikan yang itu yang terbaik buat kita. Bisa jadi orang tua itu menginginkan anaknya ke sana karena memang itu pilihan yang terbaik untuk anak-anaknya, bukan pilihan yang mereka inginkan. Tapi kalau kita sudah menerima, sudah ikhlas, sudah lapang dada ya, artinya kita akan menikmati itu semua dan akan melewatinya dengan baik pula. Oke. Itu Artinya satu pesan nih buat yang udah terlanjur, belajar ikhlas. Ikhlas betul. Dan saya adalah salah satu contohnya yang maksudnya kayak orang tua mempush harus, saya tuh S1 PGSD, harus PGSD nih karena perempuan itu kalau jadi guru ideal ada di rumah. Pulangnya cepet. Pulang cepet ada di rumah masih bisa mengurus keluarga. Karena saya itu tidak bisa bilang tidak, karena pilihannya tidak ada jurusan lain, PGSD atau tidak kuliah. Jelas sekali. Bahkan ada kalau misalkan nggak masuk ke PGSD karena dekat rumah ya, jangan kuliah di situ kan? Ya, Iya. Ada kayak gitu juga. Tapi kayak ya udah, oke ikutin dan di pertengahan kuliah saya mengajar. Nah dari sana mulai tuh menemukan, iya kalau tadi kalau jadi guru itu harus ilmunya lebih dari muridnya ya minimal kan, harus minimal setingkat di atas muridnya. Dari sana mulai perbaikan saya mencari ilmu dan ternyata mungkin karena doanya udah Elmira itu jadi guru katanya mungkin ya orang tua saya, sampai akhirnya jadi nasib. Tapi alhamdulillah enjoy dari tekanan itu. Tapi tidak semuanya mungkin bisa seperti saya. Tapi enjoy-nya setelah di tengah-tengah atau dari awal semester 1? Di tengah-tengah semester 1 berat sekali itu. Artinya kan belum ikhlas ya. Tadi kata Kang Andri itu. Jadi belum ikhlas, belum bisa menemukan makna lapang dada. Udah nerima aja gitu. Itu bukan pilihan yang kita inginkan, tapi pilihan yang terbaik buat kita. Nah, ini saya juga mendapatkan data ya selama saya mengajar. Saya suka bertanya ke mahasiswa S1 saya itu, siapa di sini yang masuk ke program studi ini itu memang karena cita-cita, dan siapa yang karena orang tua, dan siapa yang karena dipaksa. Ini ada yang lebih ekstrim lagi ya, disuruh sama guru BK-nya, daripada ke prodi itu mendingan kesini aja. Padahal Pak, saya mah nggak suka ke prodi ini. Kenapa? Ya kata guru BK-nya kesini. Nah ini yang terjadi karena memang nanti akan asal-asalan kuliahnya. Lihat aja Teh Elmira ya, semester 1 IPK-nya bagaimana? Oh, luar biasa. Nah, kalau misalkan karena dengan pilihan passionnya bisa jadi itu prestasinya juga bagus. Ketika kuliah mudah memahami, ketika mengerjakan tugas juga enjoy gitu ya, menikmati prosesnya. Tapi kalau karena tidak mau di situ ya kita tidak akan menikmati prosesnya. Betul. Dan kata super itu jelaskan bahwasanya menurut super itu harus dipersiapkan dari sejak dini. Dan remaja itu kalau menurut Erikson dia kan mencari jati diri. Jadi jati dirinya harus disiapkan sejak dini juga. Nah, kalau sudah seperti itu kan kita kuliahnya juga enjoy. Kalau sudah enjoy, bagaimana proses pendidikan itu kan menjadi lebih nyaman. Kalau kata zaman sekarang itu ada lebih flow lah, lebih flow. Yeah. Dan di situ kita bisa menikmati semua proses. Makanya bisa dikatakan juga orang-orang yang seperti ini orang-orang yang bisa dikatakan sejahtera secara psikologis. Dan prestasinya juga akan bagus itu. Ya.
Tapi Luar itu biasa. terasa banget loh sama saya. Kan saya juga awal-awal ada fashion itu mulainya dari semester 3. Teman-teman saya biasanya, Tri, tumben kamu semangat banget kuliah teh. Ya mungkin karena ada passion itu ya. Mulai tersadar. Iya betul. Karena teman-teman saya mungkin ngelihatnya dari semester 3 ke bawah itu, saya itu kuliahnya kayak ya udah kuliah kuliah pulang masuk pulang aja gitu. Yang penting tugas masuk gitu. Yang penting tugas masuk, bukan saya kerjakan dengan maksimal, dipersiapkan bahan-bahannya, tugas masuk tepat waktu gitu ya. Ikutin Harusnya alur itu. aja, ini menjadi kayak Iya. ngikutin alur Iya, aja. ikutin mungkin. alur aja kalau Iya. sebelumnya. Oke, kan tadi kedekatan orang tua emosional, kedekatan emosional dengan anaknya, bagaimana orang tua harus menjadi bestie ya, Betul. menjadi bestie yang baik untuk anaknya, terus menurunkan ego dan mulai paham potensi anaknya harus kemana gitu kan, potensi oh ini anaknya kita mau ke sini dan ternyata anaknya passionnya di sini juga. Nah selain itu mungkin ada saran yang lain untuk para orang tua nih yang sedang mulai serius nih menonton kita. Saya bagikan beberapa tips ya untuk beberapa pihak ya. Yang pertama untuk orang tua, yang harus pertama dilakukan oleh orang tua adalah lihat dulu potensi minat dan bakat anak Bapak Ibu. Itu yang harus dilihat dulu. Kemudian kalau kita punya titipan ya ingin anak berprofesi apa, berarti siapkan dari sejak usia dini, bukannya dari SD, bahkan dari dalam kandungan. Ada tokoh psikologi yang mempersiapkan anaknya dari sejak kandungan. Itu mulai pembicaraan atau komunikasinya dalam kandungan seperti apa ketika usia dini dengan mainan-mainannya sesuai dengan profesi yang diharapkan. Ketika SD, SMP mulai dikondisikan dari sejak dini, dan alhamdulillah anak ini itu bisa sampai pada titik profesi yang sesuai dengan diharapkan orang tuanya. Nah artinya baca dulu minat bakatnya atau dikondisikan dari awal. Yang keduanya dukungan finansial juga harus bisa didukung dengan secara finansial. Dukungan keluarga ya tetap. Kemudian bagi orang tua itu kalau misalkan anaknya ternyata potensinya tidak di bidang itu, berarti kita harus menurunkan egonya. Jangan sampai anaknya minat bakatnya tidak sesuai dengan bidang tersebut tapi kita paksakan, itu nanti akan yang terjadi adalah anak tidak akan menikmati proses di profesi tersebut. Tapi kalau anak menikmati prosesnya, menikmati profesi tersebut, maka dia akan menjadi orang yang optimal gitu. Yang kedua, bagi guru BK jelas harus melihat analisis dulu. Jangankan guru BK, orang tua aja sejak kan anak ini titipan. Maka guru BK jangan membentuk mereka, memaksakan kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi ini ya. Jangan, lihat hasil data psikotesnya. Kemudian konsultasikan dengan orang tua pengennya kemana. Konsultasikan dengan anaknya pengen kemana. Maka di situ ada titik benangnya. Dan guru BK harus bisa membaca potensi peluang anak ini untuk kuliah di bidang apa. Lihat dulu situ. Dan dari sejak kelas 10, 11, 12 arahkan mereka untuk bisa mendapatkan pelajaran tambahan gitu. Supaya nanti mereka bisa ikut tesnya dengan baik dan dia bisa lulus di tes tersebut. Nah, yang ketiga ya. Tadi yang kedua untuk guru BK. Yang ketiga itu untuk siswanya sendiri nih, anak-anak yang sekarang kelas 12 atau bagi mahasiswa yang di semester awal. Udah terlanjur. Lanjut. Udah terlanjur masuk nih. Berarti ada dua ya untuk siswa yang mau masuk kuliah Dan yang udah dan terlanjur. yang sudah terlanjur. Betul. Yang pertama bagi siswa kelas 12 nih, kelas 12. Jangan ikut-ikutan ramenya. FOMO-nya kemana? Takut nanti akan kehilangan teman-teman. Justru ketika kuliah itu nanti akan menambah teman baru. Betul. Akan memperluas jaringan yang lainnya. Nah, justru lihat dulu potensinya kemana. Kalau potensi sudah ke arah sana, maka disitulah itu adalah pilihan yang terbaik. Kemudian lihat potensi nanti profesi ini bagaimana untuk pengembangan ke depannya. Yang berikutnya, bagaimana kita mempersiapkan untuk masuk ke program studi itu. Nah, persiapkan semuanya. Kalau sudah siap, maka insya Allah ketika tes pun itu akan kita bisa lakukan dengan mudah. Ingat, kecurangan itu kan karena terjadi kita tidak siap menghadapinya kan. Iya. Nah, tapi kalau kita siap menghadapinya, maka kita akan percaya diri, maka kita akan mengerjakan dengan baik. Fokus mengerjakan dengan baik. Sesuai dengan kemampuan kita. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang sekarang sudah mulai terlanjur masuk ke program studi yang bukan pilihan hatinya, yang harus dilakukan adalah sadar dulu ya. Kenapa sadar? Kalau itu pilihan yang terbaik buat kita.
Karena kalau tidak sadar-sadar ya sampai kapanpun kuliahnya akan asal-asalan loh. Legowo, jangan melawan arus. Legowo saja. Yang kedua kalau sudah sadar, nerima, ikhlas, kemudian lapang dada, kemudian setelah itu pelajari semua mata kuliah dengan baik, kerjakan tugas, ikuti apa yang diminta oleh tugas-tugas yang diminta oleh dosennya, kemudian kalau ujian ya ikuti ujian, kan kuliah mah gampang ya, betul nggak? Hadir kuliah, kerjakan tugas, kalau ada ujian ikut ujiannya. Yang bikin susah mah apa? Seriusnya susah. Iya. Ya, kan serius. Kenapa seriusnya susah? Karena kita Fokusnya. kan Kalau kita nggak ada pengen kesana kan nggak pengen. Iya. Betul. Gitu. Nah itu. Jadi untuk mahasiswa yang sekarang semester 1, 2 atau semester 3, kalau kalian memang itu pilihan yang terbaik, yakini kalau itu pilihan yang terbaik. Kalau misalkan, saya memang bukan di sini modelnya, bukan di sini passionnya, masih ada kesempatan untuk pindah. Tapi kalau pindah, apakah kita siap dengan harus belajar lagi, ikut tes lagi, kemudian apakah kita siap untuk bertemu lagi dengan orang-orang baru, dengan kampus yang baru. Kalau itu siap semuanya dan bisa dipersiapkan, tidak masalah. Tapi kalau merasa saya lebih enjoy dengan dunia yang sekarang, berarti ya memang harus menerima. Dan saya yakin kalau orang yang sudah menerima, dia prestasi akan bagus ke depannya. Tapi kalau tidak menerima, tidak kuat dengan kondisi saat itu, ya kuliahnya juga akan asal-asalan. Nah, oke, teman-teman, barusan udah banyak banget ya insight dari Bapak Dr. Idat. Semoga bisa bermanfaat buat semua. Karena barusan kita kajiannya ini tentang anak-anak yang belum masih bingung ya Pak. Nah, ada nih pertanyaan nih, bagaimana nih kalau ada anak yang individunya itu udah siap, dia itu udah punya tujuan orientasinya mau kemana, perguruan tingginya apa. Nah, apa aja sih yang harus dipersiapkan oleh dia itu, baik proses mentalnya ataupun aktivitasnya nanti harus seperti apa? Gitu. Yang pertama begini, kalau saya lihat tadi dengan dua teori ya, ada Erik Erikson tentang identity versus role confusion, dengan yang kedua teori dari Erik Erikson. Erik Erikson yang pertama ya, yang kedua Donald Super dengan perencanaan karir yang matang. Artinya ya kita sebagai seorang anak yang mau masuk ke dunia profesi tertentu harus dipersiapkan sejak awal. Sebentar, tadi pertanyaan. Apa aja yang proses apa saja yang harus dipersiapkan baik mentalnya ataupun aktivitas apa? Oke. Identity sama kayak rainbow ya, dipersiapkan. Jadi artinya persiapkan sejak dini. Kalau ternyata saya sudah kelas 12 sekarang, itu udah ketinggalan. Ya pilih program studi yang sesuai dengan minat bakatnya. Dan sebetulnya di kajian kita di psikologi pendidikan, itu kan bagaimana sudah mempersiapkan kondisi-kondisi psikologis, kondisi mental yang bisa membentuk dengan baik dalam proses pendidikan. Di sekolah-sekolah SMA, guru-guru itu kalau mengkaji tentang psikologi pendidikan, mereka tepat dalam nanti memberikan bagaimana sih membentuk anak-anak yang supaya mereka bisa mentalnya siap untuk memasuki dunia perkuliahan ya, atau dunia pekerjaan. Mentalnya siap, kemudian bagaimana mengolah kondisi psikologis supaya stres kan hal yang biasa. Tapi kalau stres yang tidak terkelola itu yang bermasalah, itu yang luar biasa. Nah, itu dibantu oleh guru-guru lah. Kondisikan bagaimana mengolah emosinya, mengolah stresnya, sehingga itu menjadi sebuah kekuatan, bukan sebuah halangan. Kalau sudah bisa seperti itu, maka yakin anak ini bisa berkembang dengan optimal. Pilihan karir ini sesuai dengan pilihan karir yang passionnya. Ya Pak, ini pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi podcast kali ini. Tanggapan Bapak bagaimana sih mengenai orang yang mengambil gap year? Karena dia itu kan udah punya tujuan, tapi ketika kualifikasi dia gagal dan memilih mengambil gap year untuk mencoba di tahun depan. Nah, boleh ya saya menggunakan makna dalam berpasangan? Ya, boleh. Karena kan sedang ramainya berpasangan itu. Berpasangan. Jadi sebetulnya gap year itu adalah bagaimana kita mementaskan diri. Jadi gap year itu bukan satu hal yang hina ya, bukan satu hal yang memalukan, bukan. Tapi ketika kita gap year itu adalah kita masih punya cita-cita yang masih bisa kita perjuangkan, dan cita-cita itu masih bisa kita usahakan. Dan gap year ini setahun kita kosong itu adalah bagaimana kita belajar. Artinya
teman-teman di rumah yang sekarang belum sampai pada posisi sebagai mahasiswa kuliah di perguruan tinggi impiannya, pergunakan waktu masih ada beberapa bulan lagi ya sampai kepada tes SMBT, tes tulis untuk masuk perguruan tinggi negeri itu. Disitulah teman-teman bisa mempelajari semua tes untuk masuk ke program studi tersebut. Sehingga tadi yang saya katakan ya bahwasanya untuk masuk menjadi profesi atau ke perguruan tinggi itu ketika kelas 12 itu bukan memilih saya mau kuliah di prodi apa, tapi persiapan belajar apa yang saya lakukan. Nah, orang-orang yang gap year ini adalah memperpanjang fase untuk mempersiapkan diri masuk ke program studi itu. Jadi gap year itu bukan satu hal yang memalukan, tapi itu adalah bahan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk memantaskan diri masuk ke program studi itu dengan latihan-latihan yang lebih banyak lagi. Nah oke, jadi buat teman-teman yang di luar sana mengambil gap year, kalian jangan merasa malu karena hal tersebut tuh bukan hal yang memalukan. Itu hanya meng-expand aja tahapan kita di mana SMA harus punya kualifikasi, tapi kita hanya menambah saja sedikit untuk belajar lebih mendalam. Alhamdulillah sudah mendekati akhir perbincangan kita yang sangat daging ini ya. Iya, Luar daging biasa. banget dari Daging tadi. banget Betul. ini. Terima kasih ya Pak Idat, ini luar biasa sekali ilmunya untuk saya, Kang Tri, bahkan untuk para audiens di sana. Ini ilmunya sangat bermanfaat sekali ya, bahwa ternyata tidak ada terlambat ya untuk mencari ilmu, dan maksudnya pasenya mau nanti atau sekarang pun yang penting pilihannya tepat ya. Betul. Nah, di akhir segmen ini barangkali ada Kata-kata hari ini ya kata-kata dari hari Bapak ini, Dr. Idat. Coach. Betul. Ya. Tidak ada kata terlambat, tapi persiapkan semuanya, sesuaikan dengan minat, bakat, dan passion kita, itu yang terbaik. Oke. Luar biasa. Nah teman-teman, karena Bapak Idat udah ngasih kata-kata, saya juga mau ngasih sedikit kata-kata. Jadi, your future is not a destination, it's a journey. So, take a one step at a time and be kind to yourself. Gak mau kalah. Boleh. Gak mau kalah nih saya juga. Oke, jangan merasa sendiri. Ingat bahwa di luar sana banyak yang sangat mendukung kamu, keluarga, teman, bahkan lingkungan kamu sangat mendukung kamu. Jangan merasa sendiri. Oke, terima kasih. Stay curious, stay brave, and navigating your future. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak.